Halo teman-teman, selamat datang di channel Story Rama. Pulau Nusa Kambangan yang terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah memang bukan pulau biasa. Dengan luas sekitar 12.000 hektar, pulau ini menjadi rumah bagi beberapa lembaga permasyarakatan dengan tingkat keamanan begitu tinggi. Namun, di balik tembok-tembok penjara yang kokoh, tersimpan misteri dan cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Mitos dan legenda yang melekat. Kawuk, penjaga mistis. Salah satu makhluk mistis yang paling terkenal di Nusa Kambangan adalah kawuk. Makhluk ini digambarkan sebagai reptil besar dengan kekuatan super, sering dikaitkan dengan komodo atau biawak. Konon, kawuk bertugas menjaga para narapidana agar tidak kabur. Banyak cerita tentang kawuk yang memangsa para buronan yang mencoba melarikan diri. Mbah Syukur, hantu tanpa kepala. Legenda Mbah Syukur, seorang narapidana yang dieksekusi mati dengan cara dipenggal kepalanya, sangat populer di kalangan warga sekitar. Konon, arwah Mbah Syukur masih bergentayangan di sekitar penjara, terutama di malam hari. Penampakan sosok tanpa kepala ini sering dilaporkan oleh petugas dan juga dari orang-orang pengunjungnya. Pohon Kamboja angker. Pohon Kamboja yang tumbuh di pertigaan jalan di Nusa Kambangan sering dianggap keramat dan angker. Konon, pohon ini menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus. Banyak yang percaya bahwa pohon ini memiliki kekuatan mistis yang dapat mempengaruhi orang yang berada di sekitarnya. Nusa Kambangan sebagai tempat pusat makhluk halus. Ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa Nusa Kambangan adalah pusat dari seluruh makhluk halus di Jawa. Konon, pulau ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis makhluk halus, mulai dari jin dan juga kuntilanak hingga pocong. Faktor-faktor yang memperkuat adanya mitos. Sejarah kelam. Sejarah panjang Nusa Kambangan sebagai tempat pembuangan para narapidana dengan berbagai kejahatan berat menciptakan aura mistis yang sangat kuat. Banyak peristiwa tragis dan kematian yang terjadi di pulau ini. Kondisi lingkungan. Hutan yang lebat, bangunan tua yang terbengkalai, dan suasana yang sunyi, senyap semakin memperkuat kesan angker dari pulau ini. Kisah mistis yang diturunkan. Cerita-cerita mistis tentang Nusa Kambangan telah turun-temurun dari generasi ke generasi hingga semakin melekat di benak masyarakat. Pengalaman mistis. Banyak orang yang mengaku pernah mengalami kejadian mistis saat berada di Nusa Kambangan, seperti melihat penampakan, mendengar suara-suara aneh, atau merasakan hawa dingin yang tiba-tiba. Fenomena psikologis di balik mitos. Fear of the unknown. Ketakutan terhadap hal-hal yang tidak diketahui merupakan salah satu faktor utama yang mendorong munculnya mitos. Kegelapan, kesunyian, dan ketidakpastian di Nusa Kambangan menjadi lahan subur bagi imajinasi manusia. Confirmation bias. Orang cenderung mencari bukti yang mendukung dari keyakinan mereka. Jika seseorang sudah percaya pada mitos tertentu, maka ia akan lebih mudah menemukan bukti-bukti yang memperkuat keyakinan tersebut. Collective belief. Kepercayaan bersama dalam suatu komunitas dapat memperkuat mitos tertentu. Jika banyak orang yang percaya pada suatu mitos, maka mitos tersebut akan semakin sulit untuk dibantah.
Nusa Kambangan dalam perspektif wisata. Meskipun terkenal dengan cerita mistisnya, Nusa Kambangan juga memiliki potensi wisata yang begitu besar. Beberapa tempat wisata yang menarik diantaranya adalah Pantai Karangbentes, Benteng Fort Van de Wijk, dan sejumlah penjara bersejarah. Namun, bagi sebagian orang, mengunjungi Nusa Kambangan tetap menjadi pengalaman yang menegangkan dan juga penuh misteri. Dengan Nusa Kambangan adanya sejarah kelam sebagai tempat pembuangan para narapidana telah melahirkan segudang cerita mistis yang turun-temurun. Mitos-mitos ini tidak hanya sekedar cerita rakyat, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar. Pengaruh mitos terhadap kehidupan sosial. Yang pertama, kepercayaan dan praktik keagamaan. Ritual, sesaji, dan juga pantangan tentunya ada. Banyak masyarakat sekitar Nusa Kambangan melakukan ritual-ritual tertentu untuk mengusir roh jahat. Yang kedua, interaksi sosial. Kisah bersama mitos tentang Nusa Kambangan yang menjadi bahan perbincangan dan tentunya menarik di kalangan masyarakat. Pengetahuan lokal tentang mitos Nusa Kambangan menjadi bagian dari warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Turisme mistis. Mitos tentang Nusa Kambangan menarik minat wisatawan yang penasaran dengan hal-hal mitis tersebut. Yang ketiga, perilaku dan sikap. Ketakutan, awas terhadap lingkungan, dan hormat terhadap alam. Mitos tentang kekuatan alam dan roh-roh leluhur mengajarkan masyarakat untuk menghormati alam dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, pengembangan desa wisata. Potensi wisata dan peningkatan ekonomi. Mitos tentang Nusa Kambangan dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Desa-desa di sekitar Nusa Kambangan dapat mengembangkan wisata berbasis budaya dan mistis. Dan wisatawan yang tertarik dengan cerita mistis dan memberikan kontribusi pada perekonomian masyarakat sekitar. Tentunya ada dampak positif dan negatif dari mitos ini. Dan di dalam kesimpulannya, mitos tentang Nusa Kambangan memiliki pengaruh yang kompleks terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar. Di satu sisi, mitos dapat memperkuat identitas budaya dan memberikan manfaat ekonomi. Namun di sisi lain, mitos juga dapat menimbulkan ketakutan dan menghambat kemajuan. Penting bagi masyarakat untuk dapat memilah mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan mitos, serta memanfaatkan mitos sebagai bagian dari warisan budaya yang begitu positif. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.